nama saya Safira dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kota kelahiran saya, yaitu Kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Berada di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter di atas permukaan laut. Bagian utara dan selatan merupakan kawasan perbukitan dan bagian dari rangkaian pegunungan kapur. Ibu kota Kabupaten Blora sendiri terletak di jauhan pegunungan Kapur Utara. Secara etimologi, Blora berasal dari kata wai dan lorah. Wai berarti air dan lorah berarti jurang atau tanah rendah. Jadi, nama Blora berarti tanah rendah yang berair. Karena memiliki geografi perbukitan kapur, maka banyak terdapat hutan jati sehingga membuat Kabupaten Blora mendapatkan julukan sebagai kota jati. Selain itu, Kabupaten Blora juga memiliki kearifan lokal berupa budaya barongan dan kuliner khas sate. Maka Kabupaten Blora juga memiliki julukan kota sate dan kota barongan. Kabupaten Blora memiliki destinasi wisata religi yang bernama Makam Sunan Pojok. Saya sekarang berada di wisata religi Makam Sunan Pojok. Wisata religi Sunan Pojok ini merupakan awal pemerintahan Kabupaten Blora. Perwira Mataram yang putra-putranya menjadi bupati pertama Blora. Perwira tersebut wafat di Blora dan menjadi destinasi wisata religi yang bernama Makam Sunan Pojok. Mari kita lihat lebih lanjut. Makam Sunan Pojok terletak di jantung kota Blora, tepatnya di sebelah selatan alun-alun kota Blora. Dari data yang diperoleh bahwa makam Sunan Pojok adalah makam Surobawu Abdul Rohim. Ia adalah seorang perwira dari Mataram yang telah berhasil memadamkan kerusuhan di pesisir utara. Sekembalinya dari Tuban, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di desa Pojok atau di Blora. Pangeran Surobawu Abdul Rohim dikenal pula dengan sebutan Pangeran Pojok. Makam tersebut sampai sekarang masih dipelihara dan dihormati oleh masyarakat. Kemudian karena jasanya, maka putranya yang bernama Jaya Dipa diangkat menjadi Bupati Blora yang pertama. Setelah wafat, digantikan putranya yang bernama Jaya Wirya, kemudian Jaya Kusuma. Yang keduanya setelah wafat dimakamkan di lokasi makam Pangeran Pojok Kauman. Makam ini sering dikunjungi oleh masyarakat dalam dan luar kota, terutama malam Jumat Pon, dan pada bulan Suro diadakan haul yang dihadiri oleh peziarah dan berbagai wilayah di Blora. Mirza dari Blora. Oh, oke Mbak. Apakah Mbak Mirza tahu Sunan Pojok itu apa? Yang saya tahu, lokasi makam Sunan Pojok ini merupakan tempat pertama pemerintahan Blora dan makam-makam di sini merupakan bupati-bupati pada awal pemerintahan. Oh, baik-baik. Berarti Mbak sudah tahu betul ya, menurut Mbak sendiri, apa yang harus dilakukan generasi muda untuk mempertahankan situs sejarah ini? Dengan cara memperkenalkan pada masyarakat melalui sosial media, merawat, dan meningkatkan pembangunan agar lebih dikenal dan menarik. Oh iya, betul Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Wisata religi juga sama menariknya seperti wisata lainnya. Untuk sebagian orang, destinasi wisata ini menjadi pengalaman yang menarik untuk dikunjungi. Dengan semakin canggih dan cepatnya penyebaran informasi, bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan destinasi wisata religi ke masyarakat luas. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya membantu penyebaran informasi dan memperkenalkan destinasi wisata apapun yang terdapat di daerah sendiri. Selain itu, membantu merawat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian situs sejarah. Selain situs sejarah makam Sunan Pojok, Kabupaten Blora sebagai kota sate juga memiliki pusat kuliner Blora agar lebih memudahkan pengunjung dalam dan luar kota untuk menikmati kuliner khas Kabupaten Blora, yaitu sate.
Kabupaten Blora sebagai kota sate dengan bumbu khas menjadi daya tarik pendatang yang ingin mencoba kuliner sate Blora ini. Namun, tidak perlu khawatir, tidak sulit menemukan sate Blora yang enak, karena Kabupaten Blora memiliki pusat kuliner Blora yang dapat dikunjungi. Mari kita lihat. Bupati Blora, Joko Nugroho meresmikan pusat kuliner Koplaan setelah selesai dibangun pada 30 September 2019 menggunakan APBD tahun 2019. Bangunan Koplaan ini jumlahnya ada 19 kios ditambah 2 bangunan untuk toilet. Sedangkan jumlah pedagang ada 38 orang dengan jadwal buka jualan bergantian siang dan malam. Kualitas menu masakan yang dijual pedagang dibuat dengan rasa yang enak. Kebersihan terjaga sehingga membuat konsumen ketagihan dan datang lagi untuk tujuan menikmati kuliner Blora. Pedagang di sini yaitu para pedagang lama seperti penjual sate ayam Blora, sate jagal, sate kambing, lontong tahu, soto kloto, rawon, dan lainnya. Membangun Pujasera dialokasikan dana sebesar 3 miliar rupiah lebih. Konsep penataannya tampak lebih luas dengan area parkir menampung 3 kali lipat kendaraan roda 2 dan 4. Kedepannya, pusat kuliner Koplaan itu akan semakin lengkap dan bermanfaat maksimal, dan diproyeksikan untuk pusat perkantoran dan bisnis. Selamat siang, dengan Mbak siapa? Dari mana? Dengan apa? Dari Kudus, Mbak. Oh, dari luar kota ya, Mbak. Menurut Mbak, dengan adanya pusat kuliner Blora ini bagi pendatang bagaimana ya, Mbak? Menurut saya, dengan adanya pusat kuliner ini dapat memudahkan pendatang yang ingin mencoba kuliner khas Blora, sehingga tidak perlu mencari-cari, hemat waktu juga. Oh, betul, Mbak. Menurut Mbak, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pusat kuliner Blora ini? Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberdayakan usaha kuliner, lalu mempublikasikan melalui berita-berita atau tempat wisata kuliner yang ingin direkomendasikan. Baik, Mbak, terima kasih banyak atas jawabannya. Di pusat kuliner ini terdapat banyak menu, yaitu lontong tahu, sate ayam, sapi, dan kambing, serta soto. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pedagang akan dapat meningkatkan eksistensi kuliner khas Blora agar semakin dikenal dan dinikmati oleh pendatang dari dalam dan luar kota serta dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten Blora adalah kabupaten kecil di Jawa Tengah dengan lokasi geografisnya yang berkapur dan datarannya rendah. Namun, masih banyak terdapat potensi perekonomian lain yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan jika semua elemen masyarakat bekerja sama dalam memperkenalkan, menjaga, dan merawat semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blora. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini.